melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Prabos, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, hamba Tuhan sebagai terang atas bangsa-bangsa. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Tak hentinya kami naikkan syukur kami untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan. Kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus wahyukan hikmat pengertian untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya saudara, bacaan kita dari Yesaya 49 ayat 6 sampai dengan ke-7. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Amin. Ya saudara, kita belajar di sini ternyata Tuhan punya rencana yang besar atas setiap orang-orang yang dipanggilnya. Jadi bukan hanya sebagai hamba Tuhan, artinya bukan hanya sebagai pelayan Tuhan. Saudara dipanggil juga bukan hanya sebagai seorang yang mengajar orang percaya, artinya seorang penginjil, rasul, nabi, pengajar. Bukan hanya itu ya saudara. Juga bukan hanya untuk mengumpulkan orang percaya dalam satu komunitas atau menggembalakan jemaat. Tuhan memanggil kita bukan hanya sekedar untuk panggilan tersebut, tapi Tuhan akan membuat orang yang dipanggilnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa dengan tujuan keselamatan yang datang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Amin saudara. Saya percaya Tuhan memanggil saudara untuk satu tujuan, yaitu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Maka Tuhan katakan Kisah 1 ayat 8 bahwa jika Roh Kudus turun atasmu, kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Janji Tuhan, bukankah begitu saudara ya? Jadi sampai ke bangsa-bangsa. Itu janji Tuhan buat kita semuanya. Nah, siapakah orang yang dipanggilnya? Kita pelajari di sini. Mereka adalah orang yang mau menerima proses dalam kehidupan. Itu adalah orang yang dipanggilnya. Dalam proses ia dipilih dan dia latih dirinya terus dalam proses untuk sampai menuju kepada kesetiaan. Jadi saudara, mereka adalah orang yang mau menerima proses dalam kehidupannya, adalah orang yang mau dihinakan saudara. Artinya 1 Korintus 4 ayat 12-13 berkata demikian. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Kalau saudara mau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, saudara harus melalui tingkatan ini saudara, yaitu dalam prosesnya Tuhan. Saudara akan mengalami dihinakan, artinya dimaki, dianiaya, direndahkan. Bahkan di Yesaya 61 ayat 7 katakan demikian. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Iya, harus mau saudara dipermalukan prosesnya ya, diludahi. Tetapi Tuhan punya janji bagi orang-orang yang demikian. Tuhan berjanji akan memberikan warisan 2 kali lipat di bumi dan sukacita abadi, artinya masuk surga pasti menjadi bagiannya ya. Jadi oleh karena itu saudara, tetaplah menjadi orang-orang yang ada di dalam panggilannya Tuhan, yaitu ketika kita mau menerima prosesnya. Juga Lukas 14 ayat 11 dikatakan demikian. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri,
ia akan ditinggikan. Ya, barang siapa mau direndahkan maka ia akan ditinggikan. Jadi begitu ya saudara, udah rela aja dah ya. Kita mau diproses seperti apapun, terima prosesnya. Percayalah kalau saudara sudah menyerahkan hidup saudara di pagi hari melalui doa pagi, percayalah setiap proses pembentukan itu adalah baik buat kita. Tujuannya supaya kita bukan hanya menjadi sekedar hamba Tuhan, tapi saudara akan siap menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Yang penting saudara adalah orang yang tekun ya dalam mengikut Tuhan, dalam menghadapi proses. Jangan menyerah, jangan mengundurkan diri, tapi saudara ada orang yang mau maju. Nah saudara, dikatakan di sini adalah mereka adalah orang yang mau menerima proses dalam kehidupannya, adalah orang yang rela dijejakkan bahkan sampai bangsa-bangsa. Yohanes 15 ayat 19 katakan demikian. Setidaknya kamu dan dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dunia membenci kita kenapa saudara? Karena kita sudah berbeda dengan dunia. Hidup kita sudah diubah Tuhan. Kita menjadi manusia surgawi. Maka kita akan mengalami ya aniaya dari orang-orang di lingkungan sekeliling kita. Dari mereka orang-orang dunia. Kita akan menjadi kejijikan buat mereka ya saudara. Dan kita dikatakan di sini mereka adalah orang yang menerima proses, adalah orang yang menjadi hamba bagi penguasa-penguasa. Contohnya kita belajar Daniel ya, Yusuf, Sadrak, Mesak, Abednego, Daud bahkan sebelum menjadi raja ia menjadi hamba dari penguasa-penguasa. Nah tujuannya kita mengalami tadi dihinakan, dijijikan bangsa-bangsa, bahkan hamba menjadi hamba penguasa-penguasa. Tujuannya supaya kita menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa ada perbedaan antara orang yang hidup dalam panggilan Tuhan atau yang mereka hidup secara duniawi. Ada perbedaannya dilihat dari respon saudara dan saya. Jadi Tuhan izinkan semua itu untuk menunjukkan perbedaan. Saudara sudah berbeda dengan dunia. Hidup saudara gak sama dengan dunia. Dan tujuannya adalah raja-raja akan melihat perbuatan Tuhan lalu bangkit dan memberi hormat dikatakan. Dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah kepada Tuhan melalui respon-respon saudara dan saya. Seperti kita tahu ceritanya ya tentang Sadrak, Mesak, Abednego tetap bertahan tidak mau menyembah kepada patung itu. Dampaknya ia memang dibuang ke dalam api yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Tapi ketika ia mau terima prosesnya, maka kita tahu ceritanya Tuhan turut bekerja. Dikatakan selai rambut pun tidak terbakar. Dan bahkan raja kagum dengan Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego. Maka memerintahkan semua harus menyembah kepada Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego. Dan bahkan dikatakan kepada Sadrak, Mesak, Abednego diberikan kekuasaan atas wilayah Babel. Nah kita lihat saudara, dampaknya luar biasa. Di mana Sadrak, Mesak, Abednego menjadi contoh bagi banyak orang. Bagaimana orang yang menyembah kepada Tuhan. Tuhannya adalah Tuhan yang hidup. Nah begitu ya saudara, dikatakan asalkan saudara punya respon atau orang-orang yang dipanggil Tuhan punya respon demikian ketika menghadapi proses ya. Respon kita harus begini. Kita mau menerima proses yang ada sebagai ujian yang harus diselesaikan. Jadi setiap proses itu ujian karena saudara harus naik level sampai kita disempurnakan dalam ketekunan. Yang penting adalah saudara menggunakan kesempatan yang ada untuk iman kita bertumbuh. Jadi perhatikan jawabannya harus sesuai dengan kitab suci saudara. Kitab suci berkata iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. 2 Timotius 3 dikatakan ayat 10 perikop di atasnya ya. Jadi iman saudara bertumbuh melalui proses penganiayaan dan lakukan praktekan sesuai dengan firman Tuhan. Maka imanmu pasti akan bertumbuh. Jadi anggaplah setiap proses itu sebagai kesempatan ya untuk kita mempunyai iman yang bertumbuh. Dan saudara harus punya respon percaya penuh hidup saudara ada di dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan, melainkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Demikian dikatakan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Itu janji Tuhan buat kita. Amin. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan, itu harus terekam di dalam pikiran dan hati saudara. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Jadi walaupun dalam tanda petik sepertinya kecelakaan, tapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir saudara adalah hari depan kita yang penuh harapan dan damai sejahtera yang melimpah. Jadi itulah saudara pola pikir yang harus ada pada kita. Walaupun melewati api saudara tidak akan terbakar. Melewati arus sungai deras saudara tidak akan dihanyutkan. Dan mari kita punya respon cepat dengar boleh, tapi belajar lambat berkata-kata dan lambat menjadi marah, seperti dikatakan Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Cepat dengar boleh, tapi lambatlah berkata-kata dan lambatlah menjadi marah. Itu firman Tuhan katakan. Makanya kita punya slogan saudara. Kalau hati saudara panas melihat, mendengar, menghadapi apa yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, pertama mingkem nih mulutnya ya. Jangan ngomong apa-apa saudara. Tangannya juga mingkem. Jangan lagi chatting apapun di media sosial mengungkapkan kegalauan marahnya saudara ya. Dan kita harus tarik napas aja ya. Doa, serahkan setiap masalah saudara kepada Tuhan. Pikul artinya terima prosesnya dan belajar daripada Tuhan. Setiap masalah yang Tuhan izinkan bagi orang yang berdoa, semua ada tujuannya. Tuhan tidak pernah punya tujuan yang sia-sia. Tujuan Tuhan adalah membawa saudara kepada tujuan akhir, hari depan kita yang penuh harapan, keselamatan tubuh kita, jiwa dan roh kita, yaitu kerajaan surga. Nah ini yang Tuhan mau untuk berikan kepada kita, itu ada janji Tuhan. Jadi saudara, kita belajar untuk berikutnya hidup dipimpin oleh Roh Allah. Artinya senantiasalah datang kepada Tuhan dan minta pertolongan Roh Kudus dalam menyelesaikan setiap masalah saudara, seperti Mazmur 37 ayat 5 dikatakan demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, lalu percaya Tuhan akan bertindak. Serahkan artinya berdoa. Nah ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai orang-orang pilihannya Tuhan. Kita ini dipilih Tuhan, ingat, sampai kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tidak cukup hanya menjadi hamba Tuhan, tidak cukup hanya menjadi pelayan Tuhan, tidak cukup saudara hanya menjadi penggembala jemaat, tetapi saudara akan diutus Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Oleh karena itu yang diperlukan adalah ketekunan. Beri hidupmu diproses, dibentuk sedemikian rupa. Pengalaman hidupmu itu Tuhan izinkan untuk membawa engkau kepada suatu cerita. Karena saya percaya pengalaman hidup saudara dipakai untuk saudara menjadi kesaksian bagi banyak orang yang mengalami pengalaman seperti saudara. Tuhan memanggil saudara, yaitu di mana saudara dipanggil, disitulah Tuhan akan mempercayakan pelayanan saudara ya. Demikian waktu dikatakan Daud dikatakan di masa mudanya dulu dia sebagai gembala 2-3 ekor domba yang dipercayakan, tapi dia bertanggung jawab dengan domba yang dipercayakannya dan akhirnya ia menjadi seorang raja saudara, menggembalakan begitu banyak rakyat yaitu bangsa Israel. Jadi demikian juga kita ya saudara, dilatih hari ini, diproses sedemikian rupa supaya saudara punya cerita, punya kesaksian yang saudara bisa bagikan buat orang lain. Saudara yang bisa melewati setiap masalah saudara dengan kemenangan, maka itu yang akan menjadi kesaksian. Kalau program kami dulu kita punya narasumber ya. Siapa narasumbernya? Mereka yang sudah melewati masalah-masalah mereka dengan kemenangan, itu menjadi kesaksian. Begitu juga kita hari ini, setiap proses yang ada pada saudara menjadi kesaksian untuk saudara bagikan kepada orang lain. Waktu saudara membagikan ya, saudara akan menjadi berkat buat orang lain. Jadi oleh karena itu jangan pernah lari dari proses, hadapi setiap proses saudara, karena di situ mengandung kesaksian yang luar biasa tentang kedahsyatan Tuhan. Saudara tidak sendiri, ingat, Roh Kudus menyertai saudara sampai kesudahan zaman. Janji Tuhan adalah pasti saudara akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Seperti Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi dikatakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, itu janji Tuhan. Bukan hanya Yerusalem lingkungan keluargamu, bukan hanya Yudea bicara lingkungan di sekelilingmu, juga bukan hanya Samaria bicara tentang orang yang tidak mengenal Tuhan.
tapi juga sampai ke bangsa-bangsa. Artinya sampai ke ujung bumi engkau akan diutus Tuhan. Di mana Tuhan percayakan engkau, yang penting cuma katakan ini aku, utuslah aku. Tuhan akan memperlengkapi saudara. Tuhan akan menyertai saudara dengan tanda heran, kuasa dan mujizat dalam setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Wow, keren sekali ya saudara, panggilan Tuhan buat kita yang diperlukan ketekunan. Seorang yang bekerja, saya percaya kalau mereka bekerja dengan maksimal, mereka tekun di dalam pekerjaannya, pasti atasan akan memberi kesempatan untuk ia naik jabatan, naik dipromosikan lebih lagi, dan pastinya gajinya juga pasti akan lebih lagi bertambah-tambah dan bertambah-tambah ya saudara. Diperlukan adalah ketekunan ya, ketekunan, kesungguhan, keseriusan, dan maksimalah di dalam Tuhan saudara. Hiduplah sebagaimana seorang murid. Seorang murid menjalankan hidupnya sewajarnya. Ibaratnya kalau dulu saya sekolah, saya paling takut bolos. Karena kalau saya bolos, saya ketinggalan pelajaran. Nanti saya nggak ngerti kalau ujian, itu pikir saya. Jadi saya tiap hari saya menyiapkan diri saya untuk saya masuk sekolah. Saya tidak lupa mengerjakan PR-PR dan tugas-tugas. Kalau ada ulangan, saya nggak lupa belajar supaya nilai saya bagus. Nah begitu juga hendaknya saudara dan saya melakukan setiap hari saudara. Ya lakukan aja. Kalau kami di komunitas penerobos, setiap hari ada mata pelajaran kalau saya katakan atau mata kuliah yang harus diikuti. Pagi hari kita sudah ikutin mata kuliah subuh yaitu doa pagi. Terus setelah itu ada mungkin menara doa atau ya diikuti persekutuan doa. Nanti ada acara mungkin umas yang berusia 50 tahun ke atas atau ada ibadah-ibadah lainnya saudara, ibadah wanita. Nah itu semua adalah mata pelajaran yang harus kita ikuti setiap hari. Yang diperlukan adalah mau saja, bisa nggak? Bisa saudara, bisa. Karena saya melakukannya. Dari anak saya 2 saya tinggalkan pekerjaan saya untuk saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya belajar bertekun di dalam setiap aktivitas yang Tuhan percayakan. Saya selalu ada di sana dan saya nggak mau bolos saudara. Dan ketika saya melakukannya, hari lepas hari saya dibuat semakin giat. Dan benarlah dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-7. Engkau harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu yang ditambahkan adalah kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara seiman, dan kasih akan semua orang. Tuhan punya janji, jika ini ada padamu melimpah-limpah kata Tuhan, engkau akan dibuat semakin giat. Berhasil dan pengenalan Allah, benar banget saya ngalami saudara. Ketika saya bertekun di dalam setiap aktivitas yang Tuhan percayakan. Pertama di gereja lokal saya nggak ada yang nggak saya ikutin. Saya pasti ikutin saudara segala aktivitas yang ada. Setelah itu Tuhan mulai percayakan satu pelayanan. Saya setia dengan pelayanan yang ada. Ditambahkan 2, ditambahkan 3 sampai hari ini begitu. Saya tetap ada di dalamnya ya. Kalau ada teman berkata begini, emang pelayanan Bu Lydia masih ada? Saya bilang begini, tanya Ibu Lydia masih hidup enggak? Selama Ibu Lydia masih hidup, saya pasti masih tetap ada melakukan tugas pelayanan yang ada. Dan saya mau menjadi orang yang dapat dipercaya saudara. Saya mau menjadi orang yang bertanggung jawab seperti apa yang Tuhan katakan. Dan janjinya benar banget, Tuhan buat saya semakin giat dan berhasil dan pengenalan akan Allah. Kalau cerita kebaikan Tuhan, aduh rasanya mau nangis ya saudara. Karena saya mengalami begitu banyak pengalaman dengan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan bukan hanya itu aja janji Tuhan, engkau semakin teguh dalam panggilanmu. Dan bukan hanya itu aja, engkau tidak akan tersandung. Banyak hal yang berusaha menyandung saya. Tapi puji Tuhan, ketika saya berusaha sungguh-sungguh menambahkan, sampai hari ini saya tidak tersandung. Tinggal satu tujuan akhir saya, masuk surga. Amin. Biarlah itu juga menjadi bagian saudara dan saya hari ini. Yang diperlukan adalah ketekunan. Tuhan pasti akan membawa saudara sampai menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan itu adalah pasti. Tuhan berjanji, bukan hanya sekedar berjanji, tapi Tuhan akan menggenapi setiap janjinya. Yang diperlukan saudara mau tekun, itu kuncinya saudara. Bertekun di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan sudah percayakan, biarlah kau menjadi orang-orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Selesaikan tugas pelayananmu sampai garis finish. Jangan ada yang menghentikannya. Ada banyak rintangan yang berusaha untuk membuat saudara berhenti. Ingat. Saya mau katakan kepada saudara, waiting list di belakang saudara banyak, nunggu ke saudara mundur. Jangan pernah mundur. Mundur saudara membuat saudara harus mengulang panjang sekali di belakang jalan saudara untuk kembali kepada posisi semula hari ini. Jadi kalau saudara yang hari ini sudah dipercaya sebagai diakon-diakones, sebagai para pemimpin di gereja lokal, jangan saudara mengundurkan diri atau berhenti saudara. Seperti kadang-kadang itulah yang Tuhan katakan, engkau pintar secara duniawi tapi bodoh.
dalam hal rohani. Kenapa saudara? Kalau secara duniawi seorang punya jabatan misalnya manajer, nggak mungkin dia bilang udah saya jadi staff aja dah, nggak usah jadi manajer. Wah, saya percaya nggak ada yang begitu ya saudara ya, nggak ada. Tapi di dalam dunia rohani banyak loh. Mereka sudah dipercayakan sebagai pemimpin, mereka bilang udah jadi jemaat aja dah, udah nggak usah pakai pemimpin-pemimpinan. Banyak ya begitu saudara. Mereka meninggalkan pelayanan dengan begitu mudahnya. Padahal Tuhan sudah percaya banyak. Sudah dipercayakan dalam pelayanan sebagai pemimpin, sebagai pengkhotbah mungkin, sebagai pemimpin pujian. Tapi berikutnya tinggalkan pelayanan dengan begitu saja hanya karena kecewa dengan manusia, kecewa dengan sesamanya. Wow, sangat rugi sekali ya saudara ya. Saya pernah mendengar orang kepahitan. Satu hamba Tuhan bilang begini, seseorang ini temannya ini dalam keadaan sakit-sakitan ya. Wajahnya gak ada sukacitanya. Ditanya kenapa sih kamu kok begitu? Aku tuh kesel sampai hari ini. Aku sebel kalau ngelihat dia. Dia tunjuk seorang hamba Tuhan lainnya berkata dulu pernah ngomong sesuatu yang mengecewakan dia. Sehingga dia memendam itu sampai hari ini. Padahal saudara ketika teman saya tanya kepada temannya itu, kamu sadar gak sih kamu pernah nyakitin hati si A lo dulu kamu begini. Hah? Emang saya pernah ngomong gitu? Perasaan saya gak tahu ya, saya lupa ya. Ya ampun saudara, orang itu tidur pules, dia dalam keadaan tetap happy, melayani Tuhan, ditambah-tambahkan kepercayaannya. Orang ini 2,5 tahun kepahitan, sakit hati, kecewa, sakit penyakit, gak bisa sukacita. Saudara rugi banget saudara. Jangan pernah mundur karena manusia saudara ya. Jadi kalau hari ini Tuhan percayakan, biarlah saudara menjadi orang-orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas pelayanan saudara sampai garis finish. Percayalah ada upah yang menantinya. Dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Engkau memerlukan ketekunan supaya setelah melakukan kehendak Allah engkau memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah itu adalah janji Tuhan saudara. Tekun terus aja saudara, setia dengan apapun yang Tuhan percayakan hari ini. Saya percaya itu janji Tuhan bahwa engkau hanya perlu sedikit tekunan supaya setelah melakukan kehendak Allah. Jadi dalam tekun mengikut Tuhan, saudara melakukan setiap kesempatan, melakukan firman Tuhan di setiap kesempatan yang ada. Saya percaya sekali janjinya pasti yang dikatakan besar upah yang menantinya. Amin. Saya percaya semua kita menginginkan upah ya. Bukan hanya di bumi, tentunya upah di kerajaan surga. Hidup di bumi ini kalau dikatakan 2 Korintus 5 seperti orang berkemah. Sebentar kemah itu akan dibongkar dan kita akan memperoleh rumah yang sesungguhnya yaitu di kerajaan surga. Jadi oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan dalam waktu yang singkat ini hidup di bumi ini untuk hal yang sia-sia. Tapi mari kita gunakan dengan maksimal. Carilah Tuhan. Tuhan selalu berkata, carilah aku maka engkau akan hidup. Dan gunakan waktu yang ada selagi Tuhan berkenan ditemui. Artinya ada waktunya Tuhan tidak berkenan ditemui. Seperti dikatakan Yesaya 55 ayat ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Hari ini kesempatan Tuhan masih berkenan ditemui. Buktinya saudara masih bisa merasakan hadiratnya di setiap pertemuan ibadah saudara. Saudara masih bisa mendengar suaranya yang lembut, yang menuntun, yang mengajar kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan hari ini masih adalah hari perkenanan Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Karena ini Tuhan masih mau dengar seruan kita. Jadi mari saudara kita gunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan ini. Jangan sampai hari lepas harimu berlalu dengan sia-sia. Engkau tidak mengumpulkan apapun di kerajaan surga. Banyak orang hari-hari ini melakukan hal demikian. Pagi bangunnya siang ya. Bangun tidur bangunnya siang. Setelah itu gak ada aktivitas apapun ya. Paling aktivitas kehidupan duniawi mereka gitu di rumah aja begitu. Nah setelah itu malam gak ikut ibadah. Gak ada sehari 2 hari. Seminggu gak ikut apa-apa. Cuman hari Minggu doang. Ya ampun saudara. Dengar saya mau katakan ya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 18 dikatakan. Orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Apa jadinya dengan orang fasik dan orang berdosa. Saya yang berjuang untuk mencari Tuhan pagi, siang, sore, malam hari aja masih suka kadang-kadang salah respon. Hai, bagaimana dengan orang yang tidak mendengar saudara? Jadi oleh karena itu jangan sia-siakan hari lepas hari yang Tuhan berikan kepadamu hari ini untuk hanya kehidupan duniawimu tanpa kau mengumpulkan apapun di kerajaan surga. Menyesal itu selalu terlambat, selalu di belakang. Penyesalan itu selalu di belakang. Ketika
Saya membaca buku tentang 7 anak muda di bawah ke neraka. Dia berkata begini, mereka melihat seorang yang di lautan api menangis, menjerit, meratam. Dan Tuhan buat mereka mendengar apa sih isi dari ceritanya. Ternyata dia berkata begini, namanya Max. Dia berkata, Tuhan beri kesempatan saya semenit aja di bumi Tuhan. Beri kesempatan 1 menit di bumi. Dia berteriak seperti itu. Tuhan berkata, untuk apa Max kau mau 1 menit di bumi? Untuk aku bertobat dan diselamatkan. Tapi Tuhan bilang sudah tidak bisa. Di bumi kau selalu diberi kesempatan begitu banyak. Tuhan kirim hamba-hambanya untuk mengingatkan. Tuhan bilang kepada gembala untuk menyediakan fasilitas-fasilitas. Tapi mereka tidak mau mengambilnya. Hingga maut menjemputmu dan engkau tidak lagi punya kesempatan. Saudara, haleluya, dengar saya mau katakan. Gunakan waktu yang ada kepadamu hari ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kesempatan itu hilang dan kau tidak punya kesempatan lagi. Oleh karena itu, saudara, datanglah kepada Tuhan. Ketika engkau gak ngerti, datang mendekat kepada Tuhan. Saya percaya mendekat kepada Tuhan akan memberi ketenangan bagi jiwamu dan kepastian hari depanmu. Amin. Tapi menjauh daripada Tuhan mendatangkan kehancuran dan ketidakpastian untuk hari depan kita. Jadi oleh karena itu, ketika engkau tidak mengerti, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan buat kita mengerti. Ketika engkau dalam keadaan tidak punya solusi, datang kepada Tuhan. Tuhan akan beri solusi untuk setiap masalahmu. Tidak ada masalah yang terlalu besar tanpa solusi bersama Tuhan Yesus. Wow, saudara akan menikmati Tuhan. Ketika engkau datang melatih dirimu bertekun di dalam Tuhan. Melatih dirimu untuk mendekat, mencari Tuhan. Memang kau harus mengalami proses. Engkau datang kepada Tuhan tidak seperti tanpa proses, tanpa masalah mulu, semuanya baik, diberkati. Oh tidak, saudara. Tetapi ketika kau datang sama Tuhan, engkau akan dibentuk sedemikian rupa sampai engkau disempurnakan. Tetapi dalam pembentukan Tuhan tidak tinggalkan kita sendiri. Tuhan beri penolong untuk menolong kita di setiap proses yang ada di depanmu hari ini. Dan Tuhan pastikan engkau akan keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena itu, tetaplah menjadi orang-orang yang terpanggil. Jadi Tuhan sudah memanggil saudara. Tuhan hari ini memilih kita dan Tuhan sedang menguduskan. Tuhan sedang membenarkan kita. Waktu kita salah dibenerin ketika kita datang sama Tuhan. Sampai pengenalan kita kepada Tuhan segambar serupa dengan haliknya. Kita disempurnakan dalam pengenalan akan Tuhan. Kita disempurnakan dalam iman kita kepada Tuhan. Jadi saudara, ini waktu masih ada, kesempatan masih di depan saudara. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Saya percaya Tuhan menyertai. Tuhan memberi kekuatan. Tuhan menolongmu. Dan kau akan melihat dan terkagum-kagum akan Tuhan. Karena Tuhan melakukan banyak perkara besar buat kita semuanya. Amin saudara. Demikian sahabat penerobos, biarlah menjadi berkat buat kita semua. Tetap kuat di dalam Tuhan. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini mungkin engkau pikir, ya rasanya sudah cukup saya melayani Tuhan. Mungkin kau berpikir, saya sudah jadi pemimpin, rasanya sudah cukup. Saya mau katakan kepada saudara, tidak cukup kau hanya di situ. Tuhan mau menjadikan saudara terang bagi bangsa-bangsa. Tetap bertekun, tetap cari Tuhan, tetap lakukan pelayanan, tugas pelayanan saudara nggak penuh tanggung jawab. Sampai satu hari engkau akan diutus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah kami terima. Kami mengerti hari ini Tuhan memanggil kami bukan hanya menjadi hamba Tuhan, tapi Tuhan memanggil kami untuk kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ini kami Tuhan, perlengkapi terus kami, proses bentuk kami terus sampai kami menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kami mau dibekali, dipersiapkan menjadi penuntas amanat agung. Libatkan kami bila waktu itu tiba, menuai jiwa bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian sahabat penerobos, biarlah tema kita hari ini menjadi berkat buat kita semua. Tetap semangat di dalam Tuhan. Silakan saudara yang rindu bergabung bersama dengan kami dalam komunitas penerobos. Saudara boleh catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung dalam komunitas penerobos. Saya akan kasih link Zoom buat saudara. Dan saudara yang mungkin ketinggalan pelajaran-pelajaran bersama dengan kami Generasi Penerobos, saudara boleh masuk ke channel kami YouTube, yaitu dengan mengetik Sahabat Penerobos. Saudara akan diberkati dengan program-program yang ada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.